Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba membangun kota yang tidak biasa. Bukan membangun kota pada umumnya, aku menggunakan mode Age of Sail dalam pembangunan kali ini. Menurut kalian, apakah bisa membangun kota di mode Age of Sail? Mari simak dan ikuti alur ceritaku dalam membangun kota di mode Age of Sail part 1. Objektifku selain membangun kota, aku juga akan berfokus kepada angka kebahagiaan penduduk. Untuk awalan, aku akan merapikan beberapa jalanan yang rusak terlebih dahulu, agar tata letak kota bisa mudah diatur. Beginilah kurang lebihnya. Sekarang aku akan membangun pasar dan gudang untuk menyimpan bahan-bahan cadangan makanan serta sumber alam lainnya, seperti buah-buahan, gula, sayur, papan kayu, bahkan emas, dan biji besi. Mantap, pasar dan gudang penyimpanan sudah terbangun saat ini. Lihatlah, ada pengendara gerobak bertenaga kuda di kota ini. Gerobak ini akan difungsikan untuk mengangkut bahan mentah hasil dari pertanian dan industri. Selanjutnya, aku akan membangun perumahan di sekitaran town hall. Perumahan akan saya bangun secara manual, dikarenakan dalam mode Age of Sail ini tidak bisa membangun area perumahan secara otomatis. Lalu kita akan tambahkan sumur untuk sumber air. Berbeda dengan mode biasa, Age of Sail hanya perlu menggunakan sumur untuk sumber perairannya. Di awal-awal, aku akan berfokus untuk memperluas area kota dan menambahkan populasi di kota, agar pendapatan per bulan bisa naik dengan banyak. Selain perumahan, aku juga membangun beberapa bangunan komersial agar penduduk semakin bahagia. Di tahun-tahun pertama, aku mendapatkan kesulitan dalam meningkatkan populasi di kota. Bahkan, pendapatan per bulanku hanya menyentuh di angka 716 tahun saja, tidak sampai 1.000 tahun. Maka dari itu, aku harus meningkatkan banyak populasi agar lebih banyak pendapatan pajak yang aku terima dalam sebulan. Masalah populasi belum usai. Kini aku dihadapkan dengan masalah baru. Aku kehabisan papan kayu. Dengan begitu, aku tidak bisa lagi membangun perumahan lagi. Maka dari itu, aku harus membelinya di market terlebih dahulu. Aku membelinya dengan harga 12 tahun per satu papan kayu. Lumayan mahal. Tapi tidak masalah. Akhirnya aku bisa membangun area perumahan lagi. Aku akan melanjutkan progres pembangunan perumahan di kotaku. Di akhir tahun kedua, aku membangun sebuah pabrik yang bergerak di bidang pemotongan kayu. Setidaknya saya akan mengurangi jumlah pembelian kayu karena sudah ada pabrik kayu saat ini. Pabrik pemotongan kayu pertama sudah dibangun. Area perumahan sudah, area komersil sudah, area industri sudah. Kali ini aku akan membuat area pertanian. Ini sangat penting. Karena dengan adanya pertanian, kita bisa mendapatkan suku cadang bahan makan mentah yang mencukupi tanpa harus impor dari negara luar. Area pertanian sudah jadi. Dengan adanya pertanian, kita tidak perlu khawatir kekurangan pangan. Seperti kota pada umumnya, kita butuh pemadam kebakaran. Agar ketika ada kebakaran yang melanda, api akan segera dijinakkan oleh para petugas damkar. Selain itu, aku juga membangun beberapa klinik untuk mengatasi wabah penyakit yang menyerang warga kota. Menjelang tahun ke-5, berencana untuk membangun sebuah tempat penggergajian kayu. Bangunan ini berfungsi untuk menyuplai bahan baku kayu untuk dikirim ke pabrik kayu. Selain itu, aku juga membangun sebuah tempat penempaan besi untuk dijadikan sebagai tempat pembuatan alat-alat pertanian.
seperti cangkul dan lain-lainnya. Tidak lupa juga, aku juga membangun sebuah tambang bawah tanah. Baru beberapa hari dibangun, tempat penggergajian kayu itu langsung berfungsi. Lihatlah hasil potongan kayu yang dibawa gerobak ini. Aku menambahkan pertanian rempah-rempah di sini. Selain memiliki banyak manfaatnya, rempah-rempah juga memiliki nilai jual yang tinggi. Di tahun kelima, kotaku naik tingkat. Yang tadinya desa kecil, menjadi desa. Ada beberapa item yang terbuka, salah satunya transportasi. Hasil pertanian makin banyak, gerobak bekerja keras saat musim panen tiba. Karena muatan yang selalu penuh mengisi gerobaknya. Aku juga membangun transportasi tenaga kuda di kotaku agar para warga dapat berpindah tujuan dengan cepat dan efisien waktu. Tingkat kebahagiaan warga di kota masih dibilang cukup rendah, karena masih ada beberapa hak yang belum terpenuhi, seperti tempat olahraga, tempat ibadah, transportasi, bahkan pendidikan. Makhluk yang bernyawa pasti akan mati atau meninggal. Aku akan membangun sebuah pemakaman umum di kotaku. Sudah jadi. Selanjutnya, aku akan memperluas area dan memperbanyak populasi kota, mulai dari area perumahan sampai dengan area komersial. Mengingat angka pendidikan di kotaku masih dibilang cukup rendah, aku akan membangun beberapa sekolahan agar SDM tinggi. Berhubung Age of Sail hanya menyediakan sekolah militer, jadi aku hanya membangun sekolah militer. Akhirnya kotaku mencapai tingkat baru. Dari desa menjadi desa besar. Seperti biasa, ada beberapa fitur yang akan terbuka di setiap peningkatan yang dicapai. Berhubung sudah lumayan banyak penduduk kota, aku berencana menaikkan angka pajak di kota saya. Sebagai wali kota yang bijak, aku akan menambahkan hanya beberapa persen saja, agar masyarakat tetap hidup sejahtera. Mendekati tahun ke-10, beginilah penampakan kota kecilku. Area residen yang sudah mulai meluas, area industri yang sudah berjalan, dan area pertanian yang sudah menuai hasil. Maka dari itu, kotaku yang tadinya desa besar, naik menjadi kampung kecil. Di tahun ke-10 ini, aku membangun sebuah gereja di kotaku. Ada beberapa bangunan tempat ibadah yang tidak work di mode Age of Sail ini. Maka dari itu, aku hanya memilih gereja sebagai tempat ibadah, karena plugin ini tidak mengharuskan adanya listrik. Gereja pun berhasil berdiri, maka secara otomatis tingkat kebahagiaan akan naik.
Pabrik satu-satunya terbakar karena saya lupa tidak membangun kantor pemadam di sekitar sini. Kejadian ini mengharuskanku untuk membangun sebuah kantor pemadam kebakaran di sini dan membangun ulang kembali pabrik. Karena uangku sudah banyak, aku membangun 3 pabrik sekaligus di sini. Kota naik tingkat, dari kampung kecil menjadi kampung. Kapasitas penyimpanan atau gudang kota penuh. Aku harus membangun beberapa gudang untuk penyimpanan. Kapasitas gudang jadi jauh lebih besar kali ini. Cukup untuk menampung barang 5-10 tahun ke depan. Banyak sumber kayu di bukit ini. Aku akan membangun tempat penggergajian kayu di atas sini. Tapi sebelum itu, aku akan memperluas area perumahan dan pertanian terlebih dahulu. Kotaku mendapatkan kemajuan. Yang tadinya kampung menjadi kampung besar. Aku akan membangun tempat penggergajian kayu di atas bukit ini, mengingat banyak kayu-kayu besar yang bisa saya manfaatkan di sini. Beginilah penampakan kotaku dalam 1-15 tahun di mode Age of Sail. Masih banyak yang belum kita bangun di sini. Masih ada transportasi kereta, ada pelabuhan, dan lain-lainnya. Ikuti terus video saya sampai habis ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di next video.